dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Budaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama membacakan doa malam terakhir, malam kembang jenazah Ibu almarhumah Ibu Sulistyo atau Ibu Mary disemayamkan di tempat ini. Akan selalu kita iringi dengan doa-doa, semoga dengan doa yang akan kita panjatkan, dengan kebajikan-kebajikan yang pernah ditanam dulu semasa hidupnya, dan dukungan dari semua yang hadir maupun yang tidak hadir, semoga arwah beliau segera menempati alam surga bahagia, arwahnya tenang, damai, dan bahagia. Dan juga doa ini sebagai bentuk simpati kepada keluarga yang ditinggalkan, yang sedang mengalami kesedihan karena berpisah dengan orang yang amat dicintai. Marilah dengan penuh khusyuk, penuh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa, kita bawakan doa malam kembang ini dengan hikmah. Mohon berdiri. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah kita memberi hormat dengan menundukkan setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Bukunya dibuka halaman 2, persembahan dupa untuk almarhumah. Dikumpulkan, silakan duduk. Dibuka buku halaman 4, mantra welas asih atau tabecu. Halaman 4. Namo Sewam Ceim Tasa Amitabha. Namo Sewam Ceim Tasa Amitabha. Namo Sewam Ceim Tasa Amitabha. Namo Tapek Wansa In Posa. Namo Tapek Wansa In Posa. Namo Tapek Wansa In Posa.
jadi sepolaya putih satu boye mohon satu boye mohon jaluni jaya sepola bayi sudana kaya namo sijili kaya mangari mohon jadi sepola nenggopo namo nala sijili mohon Sabo Amitabha
on san pho lai san pho lai hồng nam mô sư lô phổ ye sa sa ye thọ ye sa chư sa con sư lô phổ lai sư lô sa phổ nam mô sư lô phổ ye sa sa ye thọ ye sa chư sa con sư lô phổ lai sư lô sa phổ nam mô sư lô phổ ye sa sa ye thọ ye sa chư sa con sư lô phổ lai sư lô sa phổ con ye nan sam pa wa je lai om ye nan sam pa wa je lai om ye nan sam pa wa je Enam 62, 63, 64 kita baca dulu bahasa Indonesianya. 62 para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama menolong almarhumah lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia. Menjelang meninggal alam surga Sukawati dengan jelas nampak di mata, bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat hentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua kilesa, derita, loba, dosa, moha. Dengan belajar dharma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha Marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua bodhisatwa mahasatwa, semua bodhisatwa mahasatwa, maha prajna paramita. 62 Mandarinya. Sevang san seva amita tiye Shabeng ta bang ling ban ta pa chong ching Wa ching ta mê yi chan mê sát yon chuyên Phan yon cho vô sản cha yên cho về chăng Yên thân nát vô lần con yên phê sợ chen Lên tâm xếp phong chỉ quan mênh ta một chen Chen bần cha chinh chinh tôn san ta lệ quang Chen bò ló san sa ra văn ta bị chen Vô bèn phá nọt hoàn vô yang phá màn sông Sa yên tố quang liền cho yên cha bò tông Chỉ có vô chuyện vô yên vô chung Chuyện yên vô chuyện có yên trọng chân Sở phang sang sa lý chế bò Yên chế bò sa mò hờ sa Mò rơ bò rơ bò lô mi. San Kui 65, 66 dan 67 bagian atas. 65. Mohon berdiri. Namo Tassa Sa
Silakan duduk, dibuka halaman 68. Marilah kita limpahkan kebajikan dari membawa doa ini sepenuhnya untuk almarhumah. Titik-titik kita isi dengan nama beliau. Kita baca bersama-sama bahasa Indonesianya. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhumah Ibu Sulistia. Semoga dengan bantuan kekuatan belas asih Triratna dapat mengurangi menghilangkan perilaku tidak baik tinggal gelisah almarhumah, bebas dari penderitaan penimpa lahir di alam samsara dan lahir di tanah surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga teratai tampalan tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha mendapat ajaran mulia mencapai kesempurnaan. Dibuka halaman awal B, C, dan D, lembaran awal. Ya. Huruf B, C, dan D. Doa kelahiran kembali, salam cinta kasih Amitabha, dan mengingat budi ayah bunda. Bapak Ibu menirukan dalam hati Ibu Mega, dan kita akan bersama-sama kembali nenpok memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha yang bertata sebelah barat. Apabila saat ini Ibu Almarhumah Ibu Mary belum terlahir di alam surga Sukawati, Buddha Amitabha beserta para sucinya menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya. Marilah dengan penuh keyakinan kepada Buddha Amitabha kita nenpok dengan penuh penghayatan. Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan untuk mengiringi pembawaan doa kelahiran kembali. Namo ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat
saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya. Cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama. Sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda, kebahagiaan tak terhingga. Bukunya ditutup, masih di bawah. Sebelum kita akan mengakhiri rangkaian pembawaan doa ini, marilah dalam sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi, kita akan bersama-sama diingatkan oleh pesan moral Sang Buddha tentang kebaikan, tentang pengorbanan yang pernah diberikan seorang mama, seorang ibu untuk anak-anaknya. Semoga pengorbanan, cinta kasih dan welas asih yang pernah diberikan orang tua untuk anak-anaknya akan selalu terpatri, tidak dilupakan dalam diri benak masing putra putri beliau, dan bertekad ingin membalas kebaikan dan pengorbanan dari orang tua dengan selalu menjaga nama baik keluarga sebagai balasan baik kepada orang tua yang telah berkorban untuk putra putri beliau. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang pengorbanan dan kasih sayang seorang mama, seorang ibu untuk anak-anaknya.
kematian dari orang yang dicintai, sukar terlukiskan penderitaannya. Tetapi berpisah dari yang dikasih juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, seorang mamah merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berderi jatuh dari matanya, seperti monyet menangis diam-diam. Demikian dalam cinta seorang mamah pada anaknya, sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun seorang mama hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui, bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sabbe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Pertama-tama saya mewakili dari tim doa dari Wihara Budayana ikut mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Ibu Mary. Kita bisa lihat malam ini adalah malam terakhir, atau orang mengatakan malam kembang. Kemungkinan ada kaitannya dengan banyaknya kembang atau bunga yang dikirim dari handitolan sanak saudara dan famili, dan juga dekorasi di sekitar peti itu lebih banyak di saat malam terakhir ini. Bunga yang dikirim, yang ditujukan kepada orang yang meninggal sebagai bentuk simpatik dan juga menyatakan perasaan sedih atas meninggalnya almarhumah. Namun di kalangan umat Buddha, bunga mempunyai makna yang khusus, yaitu sebagai simbol ketidakkekalan, ketidakabadian. Ini mengingatkan kepada ibu almarhumah dan juga kita yang masih hidup ini, bahwa kehidupan yang dijalani oleh seseorang adalah kehidupan yang tidak kekal, tidak abadi. Perubahan dari kembang itu sangat kentara sekali. Kembang yang asli ya, dipetik ya, nanti sore atau besok sudah layu. Demikian pula kehidupan yang kita jalani ini. Kita pernah lahir, berkembang, mau tidak mau harus mengalami kematian. Itulah corak kehidupan, kodrat kehidupan. Siapapun tanpa kecuali, mau atau tidak mau, bersedia atau tidak, seseorang yang pernah lahir akan mengakhiri kehidupannya dengan kematian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kematian kita bisa belajar di beberapa tempat. Kemarin sebelum acara masuk peti, sebelumnya keluarga pasti berkunjung atau mencari tempat peti, di tempat penjualan peti. Di tempat penjualan peti jenazah kita bisa belajar tentang kematian. Di situ ada beberapa ukuran-ukuran peti mati. Ada ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar. Penjual peti mati sudah tahu
bahwa seseorang yang mati tidak perlu menunggu hari tua setelah badannya besar. Bahkan di situ pun sudah disiapkan peti mati yang ukuran kecil untuk orang yang fisiknya kecil atau orang masih kecil. Ada yang ukuran sedang dan ada yang ukuran besar. Karena sudah tahu bahwa kematian tidak menunggu hari tua. Kematian datang bahkan sebelum lahir pun, dalam kandungan pun juga bisa mengalami kematian. Itu pelajaran yang pertama, tidak mengenal usia kematian itu datang kepada siapapun. Kemudian yang kedua, di tempat penjualan peti juga Bapak Ibu bisa melihat ada beberapa peti mati yang ditempeli dengan atribut-atribut keagamaan, ditempeli bagian luarnya. Ada yang ditempeli simbol salib, ya, saudara kita yang Nasrani. Ada yang ditempeli dengan stupa atau perjamuan atau simbol-simbol agama Buddha maupun Konghucu ataupun Tao. Penjual peti mati sudah tahu kamu beragama apapun juga akan mengalami kematian. Terbukti sudah disiapkan peti mati sesuai dengan agama-agama yang mau memakainya. Pelajaran yang ketiga, kita bisa bertanya kepada penjual peti tersebut. Ada beberapa harga-harga, ada harga yang murah, harga yang sedang, dan harga yang mahal. Orang miskin juga bisa mati, disediakan peti mati yang harga murah. Orang yang menengah juga bisa mati. Orang kaya raya konglomerat pun juga sudah disiapkan, terbukti juga disiapkan peti mati yang harga mahal. Jadi status ekonomi seseorang tidak menghalangi seseorang untuk mengalami proses kematian. Bagi umat Buddha, Bapak Ibu sekalian, kita sering melihat di karangan bunga menggunakan bahasa Pali, ucapan bahasa Pali, ya, Sabe Sangkara Anicca. Kurang lebihnya Sabe Sangkara Anicca, segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Ini sebuah pelajaran bagi kita semua. Bagi kehidupan yang kita jalani ini adalah kehidupan yang kekal, tidak kekal adanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini kita telah bersama-sama membantu mendoakan arwah dari almarhumah Ibu Mary. Sekiranya jalan yang dilalui, sekiranya bekal kehidupan yang dimiliki masih kurang, maka kita sebagai putra-putri beliau, orang yang pernah mengenal beliau, memberikan bekal melalui pelimpahan jasa dan doa ini. Dan kita telah memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha. Di dalam janji prasetyanya Buddha Amitabha yang ke-18 mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga sucinya. Semoga menjadi harapan keluarga Ibu almarhumah setelah kelahiran saat ini dan kelahiran berikutnya nanti, benar-benar menempati alam surga bahagia, benar-benar menjadi kenyataan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, beberapa simbol-simbol penghormatan di saat kita terakhir kali kita bersama beliau, atas nama keluarga telah mempersembahkan saji-sajian makanan di depan peti jenazah. Sekalipun itu dikatakan sajian, namun tidak pernah berkurang sebetulnya, tidak akan tetel juga. Namun bukan berarti tidak mempunyai nilai manfaat, bahwa persembahan-persembahan yang dipersembahkan itu sebagai alat bantu yang hidup kepada yang meninggal untuk mengkondisikan arwah mempunyai kondisi bahagia. Saya tetap diperhatikan, saya tetap dilayani ketika seperti saya masih hidup. Dengan perasaan bahagia yang dimiliki atas bantuan yang hidup inilah yang akan membantu mengkondisikan arwah beliau untuk mempunyai kondisi yang bahagia. Kondisi bahagia memungkinkan untuk terlahirnya di alam bahagia. Kita ucapkan selamat jalan almarhumah Ibu Mary. Ditinggal kematian seorang ibu, ditinggal kematian orang tua, juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain. Memang pada awalnya kita sulit untuk melepaskan, sulit untuk merelakan.
karena sudah berkumpul sekian puluh tahun, batin kita sudah ada kemelekatan dengan orang yang kita cintai. Namun pesan Sang Buddha, apabila Anda tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihan, segeralah bisa menerima hukum kesunyatan, hukum kematian ini yang berlaku kepada siapapun, baik orang yang kita benci maupun yang kita cintai. Semua melalui proses kematian inilah mereka akan berpisah dengan kehidupan ini. Selamat jalan Ibu Mama Ibu Mary, semoga jalan yang keluar terang dan lapang, dan keluarga besar segera bisa mengikhlaskanmu menuju alam yang lain. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita berdiri, kita akhiri doa ini dengan memberi hormat dengan membuka setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitabha. Namo Amitabha.